Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Putra dari kelas D. Izinkan saya kesempatan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum fisika dasar 2 yang meliputi penggunaan jangka sorong, mikrometer skrup, ayunan sederhana, hukum Hooke, multimeter, hukum Ohm, serta power supply. Oke, kita lanjut saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang praktikum. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam dan menjadi dasar dalam memahami berbagai fenomena di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, praktikum dilakukan agar teori yang dipelajari di kelas dapat dibuktikan secara langsung melalui percobaan. Pada praktikum ini, saya mempelajari penggunaan alat ukur presisi seperti jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian gerak ayunan sederhana untuk menentukan percepatan gravitasi, hukum Hooke pada pegas, penggunaan multimeter, dan penerapan hukum Ohm, serta pembuatan power supply. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah yang pertama, bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar. Kemudian bagaimana melakukan percobaan ayunan sederhana. Terus yang ketiga, bagaimana menentukan konstanta pegas berdasarkan hukum Hooke. Kemudian bagaimana menggunakan multimeter dan bagaimana membuktikan hubungan antara tegangan dan arus pada hukum Ohm. Dan yang terakhir yaitu bagaimana prinsip kerja power supply dalam mengubah tegangan AC menjadi DC. Untuk slide selanjutnya, kita masuk ke batasan masalah. Agar pembahasan lebih terarah, praktikum dibatasi pada penggunaan alat ukur, percobaan ayunan sederhana dengan variasi panjang tali dan masa tertentu. Terus pengujian hukum Hooke, penggunaan multimeter, percobaan hukum Ohm, dan perakitan power supply. Pada slide tujuan praktikum ini, yang pertama adalah memahami penggunaan jangka sorong dan mikrometer. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi menggunakan ayunan sederhana. Yang ketiga, menentukan konstanta pegas. Keempat, mengukur tegangan arus dan hambatan menggunakan multimeter. Yang kelima, membuktikan hukum Ohm. Yang terakhir, memahami fungsi dan cara kerja power supply. Kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Untuk mempersingkat waktu, saya akan meringkasnya. Jangka sorong dan mikrometer. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, panjang, dan kedalaman suatu benda. Sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 mm. Jadi kedua alat ini merupakan alat ukur presisi sehingga pembacaan skala harus dilakukan dengan teliti agar hasil pengukuran akurat. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu ayunan sederhana. Ayunan sederhana merupakan gerak harmonik sederhana yang dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi. Semakin panjang tali, maka periode ayunan juga semakin besar. Melalui percobaan ini, nilai percepatan gravitasi bumi dapat dihitung berdasarkan periode ayunan yang diperoleh. Dan di sini ada rumusnya. Oke, kita lanjut masuk ke materi 3, yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas sebanding dengan gaya yang diberikan selama pegas masih berada pada daerah elastis. Secara matematis dituliskan yaitu F sama dengan K
dikali X. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu multimeter. Multimeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Saat ini terdapat dua jenis multimeter, yaitu analog dan digital. Penggunaan multimeter harus disesuaikan dengan batas ukur agar hasil pengukuran akurat dan alat tidak mengalami kerusakan. Kita lanjut ke hukum Ohm. Ini hukum Ohm. Hukum Ohm adalah menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Persamaan yang digunakan adalah V sama dengan I dikali R. Artinya, semakin besar tegangan, maka arus juga akan meningkat apabila hambatan tetap. Sebaliknya, semakin besar hambatan, maka arus akan semakin kecil. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu power supply. Power supply berfungsi mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang stabil. Komponen utamanya terdiri dari transformator, dioda penyiarah, kapasitor sebagai filter, dan IC regulator tegangan sehingga menghasilkan tegangan DC yang dapat digunakan oleh berbagai perangkat elektronika. Baik, itu dari landasan teori atau bab 2. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi praktikum. Pada bab ini dijelaskan waktu, tempat, dan alat bahan serta prosedur pelaksanaan praktikum. Praktikum dilaksanakan di laboratorium Universitas Ibnu Sina Batam sesuai jadwal yang telah ditentukan. Alat dan bahan yang digunakan disesuaikan dengan masing-masing percobaan seperti jangka sorong, juga mikrometer, pegas, multimeter, resistor, transformator, dan komponen elektronik lainnya. Selanjutnya, praktikum ini dilakukan sesuai prosedur pada modul, mulai dari persiapan alat, pelaksanaan pengukuran, pencatatan hasil, hingga pengolahan data untuk memperoleh kesimpulan. Sini. Oke, kita lanjut. Pada bab 4 atau hasil dan pembahasan. Hasil pengukuran untuk di jangka sorong menunjukkan bahwa kedua alat dapat digunakan dengan baik. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, panjang, dan kedalaman. Sedangkan mikrometer memberikan hasil pengukuran ketebalan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Untuk hasilnya sebagai berikut. Di kelereng pengukuran diameter, skala nonius 16, skala utama 16, skala nonius 45 mm, 0,45. Jadi rumus yang kita pakai adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu skala utamanya 16, skala noniusnya 0,45 dan hasilnya 16,45 mm sebagai berikut. Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kita masuk ke hasil pada ayunan sederhana. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin panjang tali, maka waktu dan periode ayunan semakin besar. Sedangkan massa bandul tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap periode ayunan. Hasil ini sesuai dengan teori gerak harmonik sederhana. Nah, di sini ada tabel hasil pengamatan kelompok pada praktikum. Saya menggunakan panjang tali yaitu 30 hingga 50 cm. Dan jumlah ayunannya semuanya sama, 5. Nah, ini hasilnya yang kami ukur waktu simpangan 3 cm yaitu 5,49 second, yang 46,49 second, yang ke
Yang ketiga itu 6,97. Dan di sini waktu simpangan 5 cm, hasilnya sebagai berikut. Dan rumusnya yang kita pakai adalah untuk menentukan eh, hasilnya, yaitu T sama dengan T per N, dan kita menggunakan juga rumus gravitasi dengan rumus sebagai berikut: 4 dikali V pangkat 2 dikali I per T pangkat 2. Saya izin mempersingkat waktu dikarenakan hasil ayunan sederhana ini sangat banyak, dan pada dasarnya rumus yang saya gunakan dari awal hingga akhir itu sama, yang berbeda hanya hasil dari perhitungan. Kita lanjut saja ke hukum Hooke. Oke, kita masuk ke hasil hukum Hooke. Pada percobaan hukum Hooke diperoleh bahwa pertambahan panjang pegas meningkat seiring bertambahnya gaya yang diberikan. Nilai konstanta pegas yang diperoleh relatif tetap sekitar 100 Newton meter. Sehingga hukum Hooke terbukti berlaku pada daerah elastis pegas. Di sini tabel pengamatan kami kelompok pada praktikum. Yang pertama itu massa 50 gram dikonversikan menjadi kilo menjadi 0,05 hingga 0,20. Beratnya di sini dikali 10, di sini 5 N Newton, di sini 1, di sini 2. Panjang pegasnya 10 cm. Untuk menentukan hasilnya yaitu caranya dikurangkan 10,5 dikurang 10 cm menjadi 0,5 cm. Ya, rumus yang kita pakai untuk menentukan pegas yaitu F sama dengan M dikali G. 0,05 dikali 10 M per S pangkat 2. Hasilnya 100 Newton meter. Dan di sini konstantanya ada 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan 200 gram. Izinkan saya untuk mempersingkat waktu dikarenakan hasil hukum Hooke ini sama dengan seperti ayunan sederhana, sangat panjang. Kita lanjut saja ke hasil materi selanjutnya. Kita sekarang masuk ke hasil multimeter. Pengukuran menggunakan multimeter ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran tegangan DC mendekati nilai teori. Sementara pada pengukuran AC terdapat beberapa penyimpangan yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan pembaca skala maupun keterbatasan alat. Tabel yang pertama ini adalah hasil tegangan DC, dan saya menghitung nilai persen kesalahannya, yaitu rumusnya nilai teoritis dikurang nilai pengukuran per nilai teoritis dikali 100. Maka di sini tegangan 3 volt masuk ke rumus, nilai teoritisnya 3 dikurang nilai pengukuran yaitu 1,5 dikali 100 menjadi 50%. Sama seperti uh, dan beberapa ini sama seperti di nomor pertama. Yang kedua yaitu tabel tegangan juga. Kita menentukan persenan kesalahannya. Oke, kita lanjut. Tabel di atas ini adalah pengukuran arus DC menggunakan mikrometer.
rumus yang kami pakai yaitu dikurangkan. Ini hasil pengukurannya 0,8 dikurangkan dengan nilai skala pada multimeter. Dapat hasil menjadi 3,2 dan satuannya adalah miliampere. Yang kedua adalah tahanan resistor, mengukur tahanan resistor. Resistor dia kami ada 4 resistor waktu praktikum. Resistor 1 yaitu coklat hitam merah emas, resistor 2 oranye hitam coklat silver, resistor 3 yaitu coklat hitam hitam coklat coklat. Presisi 5 gelang. Resistor 4 coklat hitam hitam emas. Baik, kita lanjut. Pada hasil hukum Ohm, percobaan menunjukkan bahwa semakin besar tegangan yang diberikan, maka arus listrik juga meningkat. Pada rangkaian seri arus lebih kecil dibandingkan rangkaian paralel karena hambatan total pada rangkaian seri lebih besar. Hasil percobaan sesuai dengan teori hukum Ohm, meskipun terdapat sedikit penyimpangan akibat toleransi resistor dan kesalahan pengukuran. Yang pertama ini tabel yang gambar 1 ini adalah rangkaian seri dan gambar 2 adalah rangkaian paralel. Untuk daya dari power supply yaitu 3, 6, 9, 12 volt. Dan di sini volt AB-nya mendapatkan hasil 36, 3, 6, 8,6 dan 12. VABC-nya 3, 6,2, 9, 12 dan hasil I total IAB-nya yaitu sekian dan IBC-nya sekian dan I totalnya yaitu sekian. Untuk di paralel kami hanya menentukan hasil volt AB-nya saja karena BC-nya tidak. Dan ini hasil VAB-nya dan ini hasil VBC-nya. Dan saya menghitung hambatan total pada rangkaian seri. Yang pertama, R1-nya saya dapatkan yaitu 23.000 ohm dan R2-nya 2.000 ohm. Untuk menentukan hasil IB dan IBC, rumusnya dikatakan hampir mirip. Yang berbeda hanyalah setelah V per R1 untuk IAB. Untuk IBC itu menggunakan R2. Dan untuk I total rangkaian seri, rumus yang saya pakai per R1 ditambah R2. Berarti R1 23.000 dan R2-nya 3.000 ditambahkan menjadi hasil 0,3 per 23.000, 25.000, 3 per 25.000, hasilnya adalah 0,00012 ampere. Oke, kita lanjut saja. Ini untuk hasil rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel itu ada R1, R2, dan R3 pada resistornya. Saya hitung, saya menentukan R1-nya itu yaitu 12.000 ohm, R2 13.000 ohm, R3 12.000 ohm. Dan untuk sesama pada slide sebelumnya yaitu V per R1. Untuk total paralel rumusnya itu yaitu 3 per 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. R1-nya yaitu 12.000, R2-nya 13.000, dan R3-nya 12.000. Dan hasilnya untuk tegangan 3 yaitu 12315,8 ampere. Oke, baik, kita lanjut saja. Untuk ke hasil power supply. Power supply yang dirakit berhasil menghasilkan tegangan keluaran sekitar 12 volt DC. Hal ini menunjukkan bahwa transformator, dioda, kapasitor, dan regulator 7812 bekerja dengan baik
dalam mengubah tegangan AC menjadi DC. Sini tabelnya, kita melihat keterangannya saja. Baik, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Dan di sini pembahasan hasil. Yang pertama, pembahasan jangka sorong mikrometer. Yang kedua, pembahasan ayunan sederhana. Dan ketiga, pembahasan hukum Hooke. Dan keempat, pembahasan multimeter. Kelima, pembahasan hukum Ohm. Dan yang keenam itu pembahasan power supply. Baik, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Kita masuk pada bab 5 atau di penghujung laporan, kesimpulan dan saran. Berdasarkan seluruh, untuk kesimpulan ya, berdasarkan seluruh praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat ukur presisi harus dilakukan dengan benar agar hasil pengukuran akurat. Yang kedua, periode ayunan dipengaruhi oleh panjang tali, bukan massa bandul. Yang ketiga, hukum Hooke terbukti berlaku pada daerah elastis pegas. Kemudian yang keempat, multimeter mampu mengukur tegangan, arus, dan hambatan dengan baik apabila digunakan dengan sesuai prosedur. Hukum Ohm yang kelima berhasil membuktikan melalui hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Yang terakhir yaitu power supply berhasil mengubah tegangan AC menjadi DC yang stabil sekitar 12 volt. Lanjut untuk masuk ke saran. Sebagai saran, sebelum praktikum, mahasiswa sebaiknya mempelajari teori terlebih dahulu dan menggunakan alat sesuai prosedur, kemudian serta melakukan kalibrasi alat ukur agar hasil praktikum menjadi lebih akurat dan meminimalkan kesalahan pengukuran. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan kawan-kawan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.